Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wasafiyyuhu wa ikhtarahu Allah 'ala an-nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, akhwan fillah rahimani wa rahmatullah, dari kesempatan malam ini kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sangat banyak, dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan juga selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Masih kita di kitab Lum'atul I'tiqad, dan kemarin kita bahas tentang mahabbah. Kemudian kita masuk di berikutnya tentang al-ghadab. Sifatus sabi'ah, al-ghadab maksudnya Allah memiliki sifat al-ghadab, sebagaimana dalam ayat di surat An-Nisa, wa ghadiballahu alaihi wala'anahu. Dan dibawakan oleh beliau satu hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan riwayatnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Salah satu di antaranya adalah lamma qadallahu al-khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang hamba-hambanya, menetapkan ketentuan-ketentuan hambanya, kataba fi kitabihi, Allah taala menuliskan dalam ketetapan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, fa huwa indahu fawqal arsy, dan dia Allah taala di atas arsy. Faqala ta'ala inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku ay sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului marahku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy, dan itu maktub tertulis di atas arsy. Hadis yang ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain, Allah kataba kitaban qabla ayyahluqal khalqa, Allah menetapkan segala ketetapan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Dan ini didukung dalam riwayat yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali Allah ciptakan itu pena atau qalam. Maka di riwayat ini, inna Allah kataba kitaban indahu fawqal arsy, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala kataba kitaban, menetapkan ketetapan qabla an yakhluqas samawat, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Apa kata Allah? Inna rahmati sabaqat ghadabi, atau inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului azabku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy, dan itu tertulis di atas arsy, di sisi Allah Ta'ala di atas arsy. Dan salafus saleh mereka itu artinya sepakat ala thubuti al-ghadab lillah, kepada sifat Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat ghadab, atau bahasa kitanya marah. Termasuk juga Allah Ta'ala marah kepada siapa yang dikehendakinya. Fayajibu, maka wajib bagi kita
Al-itsbat hal sifat, menetapkan sifat ini min ghairi tahrifin, tanpa kita kemudian menyelewengkan makna, atau juga ta'til, menolak makna tersebut, wala takyif, tidak juga kita membagaimanakan seperti apa marahnya Allah Ta'ala, atau juga wala tamthil, memisalkan, wa huwa ghadabun haqiqiyyun yaliku billah, dia Allah Ta'ala memiliki sifat ghadab sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala, dengan keagungan dan dengan keutamaan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Dia juga Maha Penyayang. Wa min hikmatihi subhanahu wa rahmatihi al-'amma anna razaqal kafira fid dunya, an razaqal kafira fid dunya. Coba di antara rahmat Allah, tadi kan disebutkan inna rahmati tadliku ghadabi, rahmatku mengalahkan azabku atau marahku, atau rahmatku sabaqat, mendahului kemarahanku. Di antaranya kata beliau, katanya an razaqal kafir, Allah ngasih rezeki kepada orang kafir di dunia, betul tidak? Allah tuh ngasih rezeki kepada orang kafir di dunia. Bahkan kalau kita melihat, sepertinya bagi orang kafir rezekinya lebih banyaknya. Bantu lihat tokoh-tokoh, ya ini sih lihat sekilas ini. Kayaknya orang kafir itu uangnya lebih banyak, usahanya lebih lancar. Kemudian wa na'amahu, orang kafir juga dikasih nikmat, betul tidak? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat semua dikasih nikmat. Bahkan kadang-kadang orang yang nakal, yang jelek atau yang merusak muslimin itu umurnya panjang. Sehat aja didoakan, di bagaimana kayak tidak berpengaruh. Na'amahu wa khawwalahu muddata umrihi. Kapan itu? Selama umurnya Allah kasih nikmat, dikasih segalanya. Makanya Ibnu Hajar pernah menukilkan satu hadis atau menukilkan tadi ya, katanya innal mu'mina idza sa'a fid dunya, seorang mukmin kalau dia berusaha di dunia apa? Dikasih oleh Allah makan, dikasih rezeki ala taati, sesuai dengan ketaatan. Jadi kalau seorang muslim rezeki kita ini kadang seret, kadang susah, itu berbanding dengan ketaatan. Coba-coba kalau kita kesulitan ekonomi dan yang lain, ketakwaannya diperiksa. Mungkin kita istighfar yang banyak. Kenapa? Karena istighfar menurunkan rezeki, ya kan? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kemudian yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan seterusnya. Intinya tidak salah kalau kita istighfar, sehingga bisa jadi karena istighfar dan karena kita perbarui takwa, kita kasih rezeki oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi bagi orang kafir, wa innal kafira, dan orang kafir idza sa'a fi dunya, kalau dia berusaha di dunia, maka Allah kasih rezeki dia. Bahkan kadang-kadang diulur, jor-joran. Padahal dia tuh pakai riba, pakai ini, tapi kok lancar saja. Nah ini selama hidupnya. Wa makkannahu min amalihi wa maladhihi. Bahkan kata dalam syarat, orang-orang kafir itu dikasih tamkin. Tamkin itu apa ya? Kedudukan. Ya, mereka itu padahal kafir, tapi ternyata dalam urusan dunia seperti dibuka pintu dunia baginya. Ma'annahu la yastahiqqu bi kufrihi wa mu'anadatihi ghayra alimin adab. Padahal mereka itu nantinya bakal diazab. Fa kaifa takunu rahmatuhu biman amana bihi? Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka padahal mereka dalam keadaan kafir. Wa tarafa bi dhunubihi wa raja'a ghufranahu wa da'a tadarruan wa khufyatan. Dan bagaimana pula dengan seorang yang dia
beriman kepada Allah Ta'ala, lalu dia mengenal dosa-dosanya, dia mengakuinya, berharap ampunan dari Allah Ta'ala, berseru dan berdoa setiap saat, tadarruan wa khufiyata, dalam keadaan dia tadarru kepada Allah dan penuh dengan rasa takut, dan dia mungkin menyendiri meminta kalau di penghujung malam. Kadang-kadang bagi mereka seperti ini ujiannya datang bertubi-tubi, usahanya jarang lancar. Ya, ada tipe orang dikasih modal berapapun habis aja, nggak pernah jalan. Ini ujian. Seperti ada seorang ikhwan, saya sudah sholat rajin, tapi saya kok begini aja, mulai besok saya. Jadi seolah dia bilang saya bosan sholat. Atau dia berdoa sudah sering, tapi kenapa tidak dikabul? Saya hanya bilang sabar, mungkin itu lebih baik buat kita. Kalau kita uang yang tiba-tiba banyak, bisa jadi orang ini tidak lagi mau ngaji. Tapi baik uangnya dikit-dikit, ngajinya rajin, urusannya lancar, itu tidak. Bagus lagi uangnya banyak, ngajinya rajin. Tapi maksudnya, sekalian, coba kita lihat nabi kita. Apakah nabi kita seorang yang hartanya di mana-mana banyak? Nabi pernah kelaparan. Kita alhamdulillah, saya belum ingat sekarang pernah kelaparan atau belum. Karena kita susah untuk kelaparan, kanan kiri banyak warung dan yang lain. Tapi intinya kembali ke sini, di hadis ini yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala kataba fi kitabin, Allah menetapkan ketetapan. Kalimat kataba fi kitabin bisa juga maknanya menuliskan dalam kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksud bukan Al-Quran, tapi Lauh al-Mahfuz. Apa itu Lauh al-Mahfuz? Itu diantara tafsir yang kata Ibnu Katsir dalam surat At-Tur, wa kitabim mastur. Kitabim mastur adalah Lauh al-Mahfuz, tempat di mana dituliskan segala ketetapan makhluk. Namanya Lauh al-Mahfuz. Masuk malam ini kita ngaji di sini, dituliskan bahwa kita akan datang, akan ngaji pakai baju ini, saya duduk di sini, antum di situ, nanti selesai jam sekian, dan ada ketentuannya sampai kiamat, ada seluruhnya. Jadi fi Lauhil Mahfuz wa qila fi kitabin khasin bidzalikal amri tanwihan bi sya'ni wa raf'an li qadrihi qabla an yakhluqal khalqa, sebelum diciptakan makhluk-makhluk. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya tentang amalan-amalan. Fima, katanya, asyai'un mubtada'un atau mubtada'un? Apakah sesuatu yang mubtada pakai ain dan pakai hamzah, beda artinya. Mubtada sesuatu yang baru dimulai, yang kita tidak tahu hasil dan ujungnya, atau sesuatu yang mubtada. Ya, jadi mubtada itu kalau pakai hamzah sesuatu yang sudah dimulai, ya, dan atau sesuatu yang baru yang mubtada pakai ain yang itu belum ketahuan bagaimana ujungnya. Maka kata Nabi SAW, fi majafat bihi al-qalam wa jarat bihi al-maqadir, sesuatu yang sudah berlangsung pena dan ditetapkan takdir-takdir. Makanya di antara sahabat ada yang bertanya, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal? Tidakkah kita lebih baik menunggu catatan takdir dan kita nggak usah beramal? Sekarang kalau misalnya gini, antum dan saya sudah ditetapkan belum berapa rezekinya selama hidup? Udah belum? Sudah. Sebagaimana yang ditetapkan kepada kita berapa anak kita, mana yang taat, mana yang tidak, dan seterusnya. Udah ada tetapannya. Kemudian termasuk juga apa yang kita makan dari rezeki, sudah ada tetapannya. Jadi berapa cabai yang kita makan sampai kita meninggal, berapa uang kalau bisa itu bentuknya uang yang kita dapat sampai kita wafat, sudah ada tetapannya.
Lalu pertanyaan tadi, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal? Bukankah kita lebih baik meninggalkan amalan-amalan dan kita nunggu takdir saja, catatan keretapan? Maka Nabi mengatakan la, katanya Nabi mengatakan tidak. Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassar. Beramalah kalian, niscaya kalian akan dimudahkan. Wa fi riwayatin fi sahihain, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah ciptakan makhluk-makhluk, qila fil jami'i bainahuma ma'nahu arada an yakhluqal khalqa wa huwa maktubun indahu ta'ala fawqal arsy anna rahmatahu ta'ala sabaqat ghadabah. Dalam riwayat yang lain dalam sahihain, ketika Allah ciptakan makhluk-makhluk, maka dikatakan kepada seluruhnya, maksudnya arada an yakhluqal khalqa, Allah ketika ingin menciptakan makhluk-makhluk, lalu maktubun indahu ta'ala fawqal arsy, tertulis ya di sisi Allah di atas arsy. Apa tulisannya? Maktubun indahu anna rahmatahu ta'ala sabaqat ghadabah. Sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sekalian, fahuwa ta'ala ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim. Maka dalam akidah Ahlussunnah ada yang namanya Al-A'raf, penduduk A'raf. Al-A'raf itu orang-orang yang tinggal di Al-A'raf. Siapa mereka? Sebagian syarah menyebutkan orang-orang yang dia itu antara kebaikan dan kesalahan, kejelekan dan ketaatan, antara pahala dan dosanya itu berimbang. Kemana mereka Al-A'raf ini? Dimasukkan surga. Kenapa? Karena rahmat Allah mendahului kemarahan atau ghadab. Makanya termasuk orang-orang yang muqtasidun. Orang-orang yang muqtasidun ada dua makna. Pertama, muqtasidun itu orang yang mencukupkan hanya dengan amal wajib saja, tidak ada yang sunnah-sunnah. Pendapat kedua, muqtasidun adalah orang yang tengah-tengah, waktu ditimbang amal baik buruknya itu sama. Terus nasib mereka gimana? Dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah mendahului ghadabnya atau kebenciannya. Tetapi sekali lagi, jangan kita kemudian menganggap oh kalau gitu aman kita berbuat maksiat. Bukan itu maksudnya. Makna tadi adalah Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, fakanat rahmatuhu asbaqa li ibadihi minal ghadab alaihim. Rahmat Allah lebih dahulu daripada kebencian dan kemarahannya terhadap ciptaannya, ini makhluk seperti kita, manusia dan jin. Wa rifquhu bil khalqi wa in'amuhu alaihim wa lutfuhu bihim akbar min intiqamihi wa akhdih. Begitu maksudnya. Artinya rif ini lemah lembutnya Allah kepada makhluk, wa in'amuhu memberikan nikmat kepada makhluk, wa lutfuhu dan kelembutan Allah kepada makhluk, akbar min intiqamihi wa akhdih, lebih dahulu daripada intiqam, membalas, mengadab, membenci dan seterusnya. Itu lebih dahulu rahmatnya. Fa kaifa la, bagaimana Allah tidak demikian? Wa ibtida'uhul khalqa wa takmiluhu wa itqanuhu. Awal pertama, coba bayangkan, awal pertama, bukankah iblis juga dahulunya di surga? Termasuk juga, bukankah semua orang kafir yang hari ini ada juga diberi rahmat, dalam arti Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka. Orang kayak Fir'aun saja dibiarkan hidup, dikasih rezeki, dikasih dia Masya Allah kedudukan, bahkan jadi raja. Orang seperti Qarun juga sama, diberikan oleh Allah tamkin di muka bumi. Tetapi apa? Itu bagian yang di dunia saja, dan di akhirat tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu disebutkan di sini
Qala Allah Ta'ala takmiluhu wa itqanuhu wa tartibuhu wa khalqu awwali naw'il insani fil jannah kullu dhalika min rahmatis sabiqah. Menciptakan, Allah ciptakan itu di surga manusia, walaupun nanti ada yang masuk neraka, maka itu artinya diberikan pertama rahmat Allah lebih dahulu dari ghadabnya. Wa kadzalika marattaba ala dzalika minan na'im. Begitu juga dengan nikmat-nikmat wal altafi fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Begitu juga nikmat-nikmat diberikan sebelum mereka disiksa di akhirat, di dunia diberikan nikmatnya terlebih dahulu. Bagi seorang mukmin Allah berikan kenikmatan yang luar biasa sebelum kenikmatan yang lebih besar diberikan nanti di surga. Jadi oleh karena itu kullu dzalika katanya rahmatun mutalahiqatun fahuwa qad ibtada'a khalqahu bin ni'matin bi ikhrajihim min al-adam ila al-wujud. Dan nikmat yang paling pertama diberikan Allah Ta'ala dijadikan seseorang itu ada sebelum tadinya tidak ada. Itu nikmat. Orang kafir itu dulunya belum ada, dijadikan oleh Allah ada jadi manusia. Itu adalah nikmat yang besar. Makanya nikmat Allah lebih dahulu dari ghadabnya. Kemudian ar-rahmatu tashmalu al-insanu, katanya janinan. Rahmat Allah diberikan kepada manusia kafir atau muslim sejak dia menjadi janin. Orang kafir pun waktu di perut ibunya dikasih rahmat oleh Allah. Dia pun bisa makan di perut ibunya, dikasih hidup. Kemudian apa? Radi'an. Radi'an, waktu dia bayi jadi lahir, jadi bayi, dia sebagai seorang radi', anak kecil di bawah 2 tahun, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Orang kafir pun bisa bicara, orang kafir pun dia dapat nikmat, bisa menghirup udara. Semua diberikan Allah Ta'ala walaupun dia kafir. Hatta Fir'aun sekalipun, dulunya kan ada ibunya Fir'aun, betul tidak? Termasuk Dajjal ya. Dajjal ini para ulama menjelaskan dia adalah anak manusia. Allah Ta'ala a'lam. Berarti kalau begitu akan ada seorang ibu yang nanti mengandung dan di perutnya Dajjal. Karena ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis ini sahih, khalaqallahu Yahya fi batni ummihi kafir mu'minan. Oh sebentar, kalau ini Fir'aun bukan Dajjal. Wa khalaqa fir'auna fi batni ummihi kafir. Hadis ini maknanya dalam syarah, Allah ciptakan Yahya di perut ibunya dalam keadaan mukmin, artinya sejak dia di perut ibunya sudah ditetapkan dia menjadi mukmin. Kebalikannya dengan Fir'aun, bukan berarti waktu masa kecilnya tidak fitrah, tetap dia fitrah, tetapi ketetapan dia akan jadi orang kafir sudah ada sejak dijanin. Jadi waktu dia kecilnya masih fitrah. Fajtalathumush syayatin, lalu diselewengkan oleh syaitan, jadilah Fir'aun. Jadi oleh karena itu, hadirin sekalian, kembali ke sini, seorang yang kafir sekalipun di perut ibunya ketika dia jadi janin mendapat rahmat Allah, begitu jadi radhi, anak kecil juga demikian. Kemudian dia bisa dimudahkan berjalan, bisa juga makan dan minum, bisa juga bicara. Bukankah itu nikmat rahmat Allah? Hatta dia kafir. Kalau saja misalnya, ini hanya misalnya saja, ini nanti orang ini bakal jadi orang kafir, apalagi dia menyesatkan. Bukankah lebih baik waktu kecilnya dibinasakan saja? Oke? Itu siapa yang mikir begitu? Kita yang mikir begitu. Allah Ta'ala dengan segala hikmahnya tidak demikian. Dan Allah masalul a'la, tentu Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan Allah berikan hatta kepada orang kafir sekalipun rahmat diberikan, tapi nanti apa? Di akhirat tidak diberikan sama sekali kalau mereka tidak tahu. Bahkan sekalian, orang-orang yang durhaka dalam sejarah, kayak Abu Lahab yang sudah divonis masuk neraka, bukankah dia di dunia Allah kasih kenikmatan, bisa makan, bisa minum dan seterusnya. Baik.
Kata beliau, min ghairi an yasdura minhu syai'un min at-ta'at wa basata lahu min rahmatihi fi qulubil abawaini 'alal abna'i. Termasuk juga Allah turunkan rahmat kepada kedua orang tua untuk diberikan kasih sayang kepada anaknya, hatta orang tuanya kafir sekalipun dan anaknya dalam keadaan kafir. Bukankah orang tua yang kafir menyayangi anaknya? Dan sifat kasih sayang itu diberikan Allah kepada mereka. Maka dari itu inilah kenapa rahmat Allah mendahului kebenciannya. Kemudian termasuk juga as-sabr ala tarbiyatihim wa mubasharati, katanya, aqdarihim ma ila tadabbarahu mutadabbirun ayqana anna dzalika min rahmatillah. Termasuk juga, bukankah banyak orang tua dalam keadaan sabar, begitu juga banyak orang tua yang muslim anaknya kafir juga sabar. Nabi Ibrahim bahkan memintakan ampun, ya, saking bagaimana kecuali ketika telah Nabi juga kepada Abu Thalib bersama, malam hi'an, sebelum saya dilarang saya akan mintakan ampunan kepada Allah. Begitu Allah menegur. Min rahmatihi ta'ala as-sabiqah annahu yarzuqul kuffara wa yun'imuhum. Di antara rahmat Allah yang lebih dahulu dari ghadabnya, Allah berikan nikmat kepada orang kafir dan Allah Ta'ala beri rizki mereka. Wa yadfa'u anhum al-alam, dan juga Allah Ta'ala hindarkan dari mereka mungkin musibah atau sakit dan seterusnya. Thumma rubbama adkhalahumul Islam, bisa jadi orang ini nantinya masuk Islam, tadinya kafir. Bukankah itu kasih sayang Allah? Dan kasih sayang Allah yang luar biasa atau rahmat Allah. Orang kafir kalau masuk Islam itu dinolkan dosanya, nggak ada dosa. Seperti tukang sihir Fir'aun, jumlahnya ratusan bahkan ribuan, begitu masuk Islam tidak ada dosa. Baru 5 menit masuk Islam dibunuh oleh Fir'aun, syahid dan masuk surga. Rahmat Allah mendahului, ya, kebencian. Waqad balaghu min at-tamarrudi alaihi wal khala'i li rububiyyatihi ghayatin tughdibuh fataghlibu rahmatuhu wa yudkhiluhum ba'da islamihim jannatah. Jadi setelah mereka masuk Islam, Allah masukkan ke dalam surga, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala seperti tidak mengingat kesalahan dan dosa orang tadi. Dan itu sahih. Bahkan dikatakan at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Luar biasa. Kalau kita belum tentu, orang seperti kita, kalau ada orang berbuat zalim lalu minta maaf, belum tentu kita mudah memaafkan. Yang ada adalah kadang-kadang kita ingin intiqam, membalas. Makanya di banyak penjelasan, maksudnya cerita orang-orang di masyarakat, kejadiannya sudah lama, tapi kenapa dia berbuat yang jelek? Karena ingin membalas yang dulu pernah dia rasakan. Misalnya ada keluarganya dibunuh, misalnya, akhirnya dia ingin membalas apa istilahnya, sakit hatinya, sehingga dia pun membalasnya dengan kejahatan yang diserukan. Oleh karena itu disebutkan di sini kata beliau bahwasanya wa man lam yatub alaihi hatta tawafahu faqad rahimahu muddata umri. Jika orang kafir ini tidak taubat selama hidupnya dan meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah telah berikan nikmat selama hidup dia, betul tidak? Itu rahmat Allah. Kasih nikmat, kasih rezeki walaupun dia kafir. Setelah dia meninggal, yang ada siksaan. Bagi mereka yang kafir kemudian taubat, maka kejelekannya dienolkan dan dia bahkan diberi rahmat yang lanjut, dimasukkan ke dalam surga. Waqad kana lahu, katanya, alla tumahhilahu bil uqubati sa'ata kufrihi bihi
wa maksiyatihi lahu, lakinnahu amhadahu rahmatan lahu, wa la yalhaquhu al-ghadabu illa ba'da an yasdura anhu min ad-dunubi wa ma yastahiqu ma'hu dhalik. Jadi maksudnya sekali sama menguatkan yang tadi. Jadi kalau ada seseorang dia dalam keadaan berbuat dosa, bahkan dia kafir, kalau dia taubat lalu dia diampuni Allah Ta'ala, maka jelas ini rahmat Allah mendahului ghadabnya. Apalagi dimasukkan surga, seolah dulu yang jahatnya itu sama sekali tidak berbuat, dan itu sahih. Makanya kadang-kadang sebagian kawan enak sekali ya, maksudnya sekali itu kayak tukang sihir Fir'aun. Coba puluhan tahun jadi tukang sihir, 5 menit ketemu Nabi Musa, lalu beriman, lalu dibunuh Fir'aun, masuk surga semua. Ibaratnya gini, 10 tahun misalnya ya, si fulan agamanya Yahudi, 10 tahun berikutnya Nasrani, 10 tahun berikutnya Majusi, udah 30 tahun ya. 10 tahun berikutnya lagi agama apa, kejawen misalnya. 10 tahun berikutnya lagi tadi. Kemudian hari-harinya setiap hari dia membunuh, zina, dan juga minum khamar. Misalnya Senin membunuh, Selasanya minum khamar, Rabunya dia jadi tukang sihir, hari Kamisnya dia berzina, hari Jumat taubat, dia masuk Islam, lalu Jumat malam meninggal. Kira-kira surga atau neraka? Jawabannya surga. Kesekian banyak dari Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi intinya, kalau ada orang bilang kalau gitu enak banget, ya silakan kalau antum mau. Nanti belum taubat keburu meninggal gimana? Jadi merencanakan taubat sebelum dosanya dikerjakan itu taubat yang fasidah. Kayak tadi udah kita jadi tukang sihir dulu, jadi ini dulu, nanti hari Kamis kita taubat, baru lembok udah meninggal. Jadi berniat taubat sebelum dosanya dikerjakan itu taubat yang fasidah. Seperti yang kemarin kita contohkan, saudara-saudara Nabi Yusuf yang berniat apa? Uqtulu Yusufa, bunuhlah Nabi Yusuf, awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, suruh bunuh dulu, suruh ini. Nanti habis itu kalian jadi orang saleh. Nah, ini enggak bisa. Wa wajhul munasabati baina bad'il khalqi wa sadqir rahmati, di antara sisi yang itu kecocokan dan juga penjelasan dari apa yang tadi di awal, annal ibadah makhluqun lil ibadati syukran li ni'amil faidati alaihim. Kita ini beribadah kepada Allah dalam rangka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Betul tidak? Kita beribadah kepada Allah diperintahkan Allah Ta'ala sekaligus bentuk syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan la yaqdiru ahadun ala adai haqqi syukri, tidak mungkin seorang mampu untuk menunaikan dari bentuk syukur tadi kecuali Allah Ta'ala yang memudahkan. Maka itu ibu sekalian, kalau ada nikmat kita wajib mensyukuri. Sebagaimana kalau kita diberi ujian, sebagian salaf dikasih ujian mensyukuri. Ya kalau kita minimal sabar. Ada nggak ya kayak Nabi Ayub dikasih penyakit begitu lama, lalu dia bilang di masanya Allah Arhamur Rahim. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, dan beliau juga tidak mengeluhkan sampai 18 tahun dengan musibah yang begitu berat. Kalau kita baru dikit aja ya tadi, lalu keluar kalimat apa? Ya Allah, apa dosa saya musibah ini. Ada ibu-ibu itu suaminya meninggal sampai dia bilang nggak sadar, ya Allah, apa dosa saya? Suami saya meninggal, padahal dia tidak sakit. Kenapa engkau cabut nyawa suami saya? Kenapa tidak suami orang tetangga saya ini banyak juga suami saya mereka? Jadi dia kayak, ya Allah, ini si ibu ini itu terungkap karena kurang ngaji kayak gini. Yang sudah ngaji aja kadang-kadang sama saja, ya kan? Kalau yang belum ngaji, tidak seorang ikhwan
bercerita kawannya pergi ke Jakarta bonceng-boncengan naik sepeda motor, kecelakaan, motornya nabrak, tapi yang meninggal adalah yang dibonceng. Maka keluarga yang dibonceng ini tuh kan gara-gara kamu ajak ke Jakarta anak saya katanya jadi mati gitu. Harusnya yang meninggal itu yang nabrak, yang di depan. Kenapa yang meninggal yang dibonceng gitu? Jadi kayak menyalahkan ketetapan Allah Ta'ala. Padahal itulah kehidupan. Orang tidak tahu, ada sebagian orang lahir di daerah tertentu meninggal di daerah lain, dan ada yang lain yang meninggal mungkin tanpa, seperti tidak ada ciri-ciri mau meninggal. Orang Indonesia bilang meninggal tiba-tiba. Sebenarnya tidak ada yang meninggal tiba-tiba. Semuanya sudah ada ketetapannya. Baik, wal muradu bil arsy, yang dimaksud dengan arsy tadi kan fauqal arsy adalah arsyur rahman alladzi istawa alaihi jalla jalaluhu. Yang dimaksud adalah arsy Allah yang maha rahman, yang Allah istawa ala arsy. Para ulama menyebutkan arsy ini adanya di atas semua langit. Wa huwa a'la al-makhluqat, dia adalah tempat yang paling tinggi dari makhluk. Wa akbaruha, dan yang paling besar. Wa a'dhamuha, dan yang paling agung. Wa wasafahu Allah bi annahu 'azimun, bi annahu karim. Allah juga disifatkan dengan sifat yang azim dan karim. Wa wasafahu bil husni min jihati kammiyyah, dan Allah juga disifati dengan hasan dari semua sisinya. Wa bil husni min jihatil kaifiyyah, baik dari kammiyyah ataupun dari kaifiyah. Karena tadi disebutkan inna rahmati tadlibu ghadab, maka ucapan Allah ini yang dinukilkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Jadi bencinya Allah, marahnya Allah beda dengan marahnya makhluk. Sebagai penutup sekalian, di sini ada faedah dalilun ala istiwa'illahi ta'ala ala arsyihi. Hadis ini sebagai dalil bahwa Allah istawa ala arsyihi. Ya, dan ini akidah Ahlussunnah. Jadi kalau ditanya, aina Allah, di mana Allah? Allah istawa ala arsy. Allah di langit. Wa uluwihi ala khalqihi, dan sifat ulu Allah di atas makhluk. Yang kedua, bayanu sa'ati rahmatillah, penjelasan rahmat Allah yang begitu luas. Wa kasrati fadlihi fi hilmihi qabla intiqamihi, dan betapa keutamaan Allah yang sangat banyak, di mana kelembutan Allah Ta'ala, kasih sayangnya dan rahmatnya mendahului sebelum intiqam, sifat membalasnya Allah Ta'ala, atau mananya adalah afwihi qabla uqubatihi, ampunan Allah itu lebih dahulu dari ukubahnya. Ampunan Allah lebih dahulu daripada siksanya. Makanya kalau ada seorang hamba, bayangkan seorang hamba bertaubat selama hidupnya pasti diampuni kalau dia jujur dalam taubatnya nasuh. Makanya Allah katakan apa? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang yang bunuh diri itu yang putus asa. Ya, banyak orang putus asa, masya Allah, cuma karena uang yang nggak punya bunuh diri. Ada yang bahkan nggak bayar SPP bunuh diri, kan ada. Ada juga di berita sekeluarga dia bunuh diri, kenapa? Nggak punya beras. Kayaknya picik sekali hidupnya. Ya kalau saya dan antum dan kita yang sudah sedikit banyak ngaji tahu, walaupun seberat apapun musibah yang kita dapat, sabar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Yang ketiga, isbatu sifatai rahmah wal ghadab lillah. Dari sini menunjukkan adanya sifat
rahmat dan ghadab bagi Allah Ta'ala. Yang ini tidak masuk dalam sifat 20, tidak ada. Kemudian yang berikutnya isbatu tafadhuli sifatillahi ta'ala. Faqad wasafa rahmatahu bi annahu taglibu wa tasbiqu ghadabah wa hadha yadullu ala fadli rahmatihi ala ghadabihi min jihati sabqiha wa ghalabatiha. Dari sini menunjukkan penetapan bahwa tafadul ini bertingkat-tingkatnya dan ada yang lebih dahulu dan yang belakang. Dia diantaranya sifat rahmat dengan ghadab. Rahmat Allah lebih dahulu dari ghadabnya. Artinya ukubah Allah itu lebih belakang daripada ampunannya. Maka dari itu ini sifat Allah Ta'ala dan kita berusaha untuk mencontohnya. Kalau bisa jangan kedepankan marah, kedepankan rahim dalam apa saja. Kayak kita ngajar anak-anak, jadi yang terkenal ini guru pemarah. Lebih baik terkenal guru ini mudah memaafkan. Begitu juga dengan kita, kalau bisa jangan bilang tak ada maaf bagimu. Allah aja ada selalu. Selama dia masih belum yughfir dan buminya masih ada, diterima itu tobat. Jadi jangan bilang saya tidak akan maafkan antum selama-lamanya. Kayak dalam film ya. Kadang-kadang subhanallah. Cerita yang dalam kisahnya Syekh Utsman Khuwais menceritakan, atau dalam kitab tentang masalah takdir, seorang majikan menyuruh budaknya mengambilkan air, diambilkanlah air. Tapi karena sesuatu, air ini satu ember tumpah di muka dan badannya majikan. Akhirnya majikannya itu agak marah. Begitu mau marah, apa kata budaknya? Dibacakan ayat, ya kan? Wal kadhiminal ghaidha. Sesungguhnya sifat orang mukmin itu mudah menahan marah. Akhirnya majikannya bilang apa? Qadhamtu ghaidhi. Kalau gitu saya tahan marah saya. Lalu budaknya lagi bilang lagi, wal afina 'anil nas. Lanjut ayatnya kan begitu. Dan sifat mukmin itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hanya majikannya bilang, afautu anka. Kalau itu saya maafkan kesalahan kamu. Lalu ayat yang dilanjut, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Lalu kata majikannya, ya sudah, kalau gitu kamu saya bebaskan. Coba bayangkan, dia yang nyirang majikannya di waktu yang sama, majikannya jadi tidak marah dan dia memaafkan dan dia membebaskan budak. Nah, itu diantara tadi. Boleh antum praktekkan kalau mobil antum ditabrak orang, coba praktekkan. Bisa enggak? Wal afina 'anil nas. Yang nabrak itu bilang wal afina 'anil nas. Atau menahan marah dulu tadi ya. Kadhiminal ghaidha. Akhirnya begitu jelas mobil kita ditabrak, lalu kita gimana? Tidak usah marah. Bisa enggak? Ya sama yang nabraknya senyum. Kemudian memaafkan kesalahannya dan Allah berbuat ihsan, mungkin kita ngasih uang sama yang nabrak. Wah, kalau begitu berat. Ya minimalnya nggak usah marah-marahan. Udahlah kita selesaikan baik-baik. Lalu bengkel, habis itu dihitung semua. Nggak usah. Gitu. Sekarang model yang sekarang gimana? Yang nabrak langsung marah duluan. Supaya apa? Terhindar dari kesalahan. Kayak Zulaikha namanya kan, walaupun namanya bukan Zulaikha. Dia yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf sampai robek bajunya. Terus gimana? Katanya, "Mahum waliman arada liyudika ahli." Apa hukuman bagi orang yang hendak merusak keluarga engkau, wahai Kitwir? Illa an yusjana, kecuali di penjara, aw adzabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang keterlaluan. Dia yang melakukan, dia yang menuduh. Dan Nabi Yusuf benar-benar akhirnya di penjara. Jadi luar biasa itu. Kalau cuma istilah kentut di masjid, yang kentutnya ini langsung teriak, ayo siapa yang kentut, padahal dia pelaku. Atau maling, teriak maling. Ini yang menjadikan orang lain jadi terzalimi gara-gara itu. Ini kezaliman yang berlipat-lipat.
Baik Bapak sekalian, jadi ini tentang sifat ghadab. Insyaallah kita akan lanjut dengan yang berikutnya, dan habis itu kita masuk di penjelasan tentang beberapa akidah Ahlussunnah yang ada di kitab ini. Sallallahu taala taufiq wa sadad. Wa naqfi bi hada sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya.